Jadi aku mulai ya teman-teman. Buat pertemuan pertama kali ini kita mau bahas sel dan pembelahan sel. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah belajar kan sih waktu di kelas 10 materi yang awal-awal banget soal sel gitu. Oke, kita lanjut ini pengertian sel. Mungkin kalian eh, mikirnya kalau sel itu kan sebagai suatu unit terkecil dari satuan makhluk hidup. Nah, padahal sel itu punya banyak banget pengertian. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh ini yang ngasih pengertian sendiri tersendiri buat sel. Swan, dia mengartikan bahwa sel itu merupakan satuan atau unit struktural makhluk hidup. Kemudian ada Max Schultz. Nah, dia itu mengartikan kalau sel itu sebagai unit fungsional makhluk hidup. Kalau Rudolf Virchow, yaitu mengartikan sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup, sedangkan kalau Robert Brown, Felix Dujardin, sama Johannes Purkinje, dia itu mereka itu mengartikan kalau sel itu sebagai unit hereditas makhluk. Jarang banget keluar di UTBK, tapi mungkin keluarnya di tryout sekolah gitu, mungkin dia bisa aja sih keluar gitu. Jadi ini udah aku kasih keywordnya yang aku bold gitu, jadi kalian ngafalinnya nanti lebih gampang gitu. Nggak usah di apa namanya hafalin banget karena biologi itu banyak, aku tahu materinya itu banyak. Jadi kalian butuh kayak keyword gitu buat gampang gitu loh ngafalinnya. Ya, yang kedua itu kita mau bahas tentang perbedaan sel prokariot dan eukariotik. Kalau sel prokariot itu yang memiliki membran inti atau yang enggak? Aku mau tanya dulu. Yang bisa jawab nggak? Yang pro yang nggak punya ya, Kak. Oke, benar ya. Kalau yang pro itu yang nggak punya membran inti. Sedangkan kalau yang ini ada beberapa tabel perbedaan dari mereka. Nanti kalian bisa baca sendiri karena ini tuh hafalan ya guys. Jadi kalau gini deh, aku jelasin. Kalau yang prokariotik itu biasanya terdapat di organisme bakteri dan archaea bakteri. Sebenarnya mereka itu sama-sama bakteri, cuman kalau yang archaea itu yaitu hidupnya di tempat ekstrim kayak gitu. Nanti kita bahas waktu pertemuan yang bakteri. Kemudian kalau eukariotik itu ada di organisme protista, fungi, plantae, eukariotik. Kalau misalnya kalau yang ukurannya prokariotik itu jauh lebih kecil daripada eukariotik. Kalau prokariotik itu 1 sampai 5 mikrometer, sedangkan eukariotik 10 sampai 100 mikrometer. Kemudian untuk organel sel, eh, di prokariotik itu lebih sederhana sih strukturnya gitu. Jadi di prokariotik itu cuma ada mesosom, sedangkan kalau di eukariotik dia itu organel-organel selnya kayak gitu tuh lebih kompleks yang eukariotik. Kemudian kalau kromosomnya itu kalau yang prokariotik itu tunggal, sedangkan yang eukariotik itu banyak. Gitu. Kalau pembelahan sel, kalau prokariotik itu dia itu pembelahannya secara biner, jadi satu organisme jadi dua gitu. Kalau yang eukariotik nanti kita bahas ya mitosis sama meiosis. Jadi emang ada step-stepnya dan lebih lebih jadi dua, satu organisme jadi dua itu enggak. Terus habis itu ada nukleus. Kalau prokariotik dia itu tidak ada nukleus. Prokariotik itu cuma ada materi genetik aja berupa DNA atau RNA. Dan jadi dia tuh tidak memiliki membran inti, jadi organel-organel selnya itu kayak ngambang gitu loh. Nggak ada pembatasnya satu sama lain. Sedangkan kalau eukariotik itu dia tuh punya nukleus dan ada membran intinya. Ini aku punya dua gambar. Menurut kalian yang prokariotik itu yang merah apa yang kuning? Merah. Yang merah. Merah. Ya. Benar ya, kalau yang prokariotik itu yang merah, sedangkan yang eukariotik yang kuning. Kita bahas satu-satu. Nah, ini struktur dari sel prokariotik. Itu ada kapsul, ada dinding sel, ada membran plasma, sitoplasma, pili, flagel, dan nukleoid.
Kalau kapsul itu tuh yang pasti yang untuk pelindung, namanya aja kapsul ya, lapisan terluar. Nah, kapsula itu dibagi jadi dua. Ada yang tebal dan ada yang tipis. Kalau yang tebal itu tersusun oleh glikoprotein. Kalau yang tipis itu tersusun oleh air dan polisakarida. Kemudian ada dinding sel. Dinding sel yang namanya dinding itu pasti keras dan kaku. Jadi dinding sel itu kayak sebagai pelindung dan memberi bentuk dan plasma, dia itu juga sebagai pelindung dan tempat keluar masuknya zat. Kalau yang sitoplasma, sito itu kan dia itu bentuknya air ya. Kan tadi aku bilang kalau misalnya organel-organel sel yang ada di sel prokariot itu tuh ngambang gitu. Nah, ya tempat-tempatnya itu ada di sitoplasma itu. Jadi di sitoplasma itu berfungsi sebagai untuk berlangsungnya metabolisme dan menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada ribosom. Ribosom itu sintesis untuk membawa sifat dari DNA, pilih untuk konjugasi, untuk reproduksinya si prokariotik itu. Terus habis itu kalau flagel itu sebagai alat gerak dan nukleoid sebagai pusat transkripsi dan replikasi DNA. Jadi kayak si nukleoid itu sebagai inti selnya si prokariot. Kemudian selanjutnya ada sel hewan. Nah, sel hewan ini ada retikulum endoplasma, yang dia itu dibagi jadi dua ya. Ada kasar dan ada ribosomnya. Sedangkan kalau ribosom tadi kan fungsinya sebagai sintesis protein. Jadi RE kasar itu fungsinya juga sebagai sintesis protein kayak gitu. Kalau yang halus ada buat sintesis lemak. Kemudian mitokondria itu untuk respirasi dan penghasil ATP. Biasanya mitokondria ini sering banget keluar di soal-soal kayak gitu ya. Bisa berupa gambar atau mungkin kayak organel yang ada di dalam mitokondria kayak gitu. Terus habis itu ada badan Golgi. Badan Golgi itu fungsinya buat sekresi yang masih digunakan oleh sel itu. Kemudian ada sentriol. Sentriol itu berfungsi untuk pembelahan sel. Lisosom untuk pencernaan intrasel. Sitoplasma sama sih kayak tadi untuk menyimpan makanan dan pertukaran zat metabolisme. Kemudian ada membran sel. Kalau misalnya kecepatan, itu ya, interupsi aja ya. Kalau Iya, Kak. Oke. Selanjutnya ada sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan beda aja ya dari yang sel-sel hewan dan sel prokariot itu. Ada yang pertama ada plasmodesmata. Plasmodesmata itu yang bolong-bolong itu udah ada petunjuknya ya. Yang bolong-bolong itu sebagai tempat keluar masuknya zat. Kayak yang kita tahu di daun khususnya, itu kan terjadi respirasi, proses respirasi dan fotosintesis yang perlu cahaya matahari atau air kayak gitu kan. Nah, atau termasuknya zat itu diangkut di situ. Kemudian ada dinding sel, itu berfungsi untuk pemberi bentuk dan pelindung organel sel. Kemudian ada kloroplas, ya yang pasti buat fotosintesis, karena di situ ada banyak banget zat hijau daun. Kemudian ada vakuola, vakuola itu berfungsi sebagai homeostatis. Homeostatis itu apa sih, Kak? Homeostatis itu untuk menjaga apa namanya kadar air dalam sel tersebut. Karena kan sel tumbuhan itu sintesis itu tadi kan butuh air. Nah, biar menjaga agar dirinya itu tetap cukup air buat suatu proses fotosintesis itu, jadi itu perlu vakuola yang cukup besar gitu. Kemudian ada perioksisom. Perioksisom itu untuk memecah asam lemak menjadi gula dan membantu kloroplas untuk berfotorespirasi. Kemudian ada vesicle Golgi. Kalau vesicle Golgi ini kayak perantara gitu sih. Jadi ke badan Golgi. Kan seperti yang kita tahu tadi, retikulum endoplasma itu kan untuk sintesis protein dan lemak. Nah, badan Golgi itu untuk sekresi. Jadi vesicle Golgi itu jadi perantaranya kayak gitu. Nah, kalau sitoskeleton itu kayak rangka di dalam tubuh manusia. Jadi dia itu kerangka organel sel. Biar organel sel itu tempatnya itu ada di situ terus gitu loh. Jadi nggak kemana-mana. Kemudian ada vesicle bermembran itu untuk menyimpan. Ini ada perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Kalau sel tumbuhan itu ada dinding sel dan plastida. Kalau sel hewan itu ada lisosom dan sentrosom. Sentrosom itu kumpulan dari sentriol. Kemudian kalau timbunan zat pada sel hewan itu berupa lemak dan glikogen. Sedangkan kalau zat tumbuhan pada sel tumbuhan itu berupa zat pati. Kemudian kalau soal bentuk, sel hewan karena dia tidak punya dinding sel maka bentuknya tidak tetap, sedangkan sel tumbuhan yaitu tetap. Kemudian
sedikit, sedangkan sel tumbuhan itu besar dan banyak. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau belum ada, aku lanjut. Oke, lanjut ya. Nih, aku ada sedikit games. Nanti dijawab ya, bareng-bareng ya. Aku ada di sel hewan dan tumbuhan. Aku merupakan pabrik energi. Aku juga bisa menjadi tempat respirasi. Tanpa aku siapa coba kira-kira? Nukleus. Mitokondria. Mitokondria. Mitokondria apa nukleus? Bentar. Mito, ya. Ya, mito. Yang benar mito ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Aku suka mengatur anak buahku. Sifat mereka tergantung dari aku, karena aku mengandung DNA. Aku Nukleus. Ya, nukleus. Lanjut, saya yang nomor 3. Mereka apa kira-kira? Ini kelihatan banget Kloroplas. sih. Ya, benar. Kloroplas. Kalau yang ini? Pili. Oke, benar. Pilih. Kita lanjut. Sekarang kita mau bahas tentang transport zat pada membran. Jadi transport zat pada membran itu dibagi jadi 3. Ada transport pasif, transport aktif. Transport pasif itu yang tidak memerlukan energi atau dia itu berlangsung secara spontan. Sedangkan kalau transport aktif dia itu yang memerlukan energi. Kalau transport dimensi vesikal dia itu yang melalui membran. Pokoknya dia itu pakai membran kayak gitu. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama ada transport pasif. Jadi kalau transport pasif itu dibagi jadi 3 ya. Yang pertama ada difusi, kemudian ada osmosis, dan difusi terfasilitasi. Itu dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang berkonsentrasi, berkonsentrasi tinggi ke ya Allah susah banget. Dari yang hipertonik ke yang hipotonik kayak gitu. Contohnya gula di air. Nah, kan kalau gula ditaruh di air itu kan lama-lama larut kan. Nah, itu contohnya. Kalau yang osmosis itu dari yang hipotonik ke hipertonik, itu kebalikannya ya, teman-teman. Contohnya kentang yang direndam dalam air garam. Yaitu masuknya zat melalui protein perantara karena berukuran besar sehingga tidak dapat menembus membran. Contohnya itu masuknya gula ke dalam sel. Kemudian di sini ada gambar nih. Ini ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Ada sel larutan itu kan dibagi jadi 3 ya teman-teman. Ada hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Nah, kalau misalnya sel hewan dimasukkan ke dalam hipertonik atau yang berkonsentrasi tinggi, itu nanti dia akan krenasi. Karena nanti airnya yang di dalam sel hewan itu tadi keluar, jadi dia itu mengkerut kayak gitu. Krenasi itu mengkerut. Kalau sel hewan dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonik, dia itu akan lisis. Dia itu akan pecah, lisis itu pecah. Karena apa? Karena air hewan dan dia itu lama-lama jadi pecah gitu loh karena tekanannya itu tinggi kayak gitu di dalamnya. Kalau misalnya yang tumbuhan kalau dimasukkan ke sel yang hipertonik dia itu akan plasmolisis. Kalau plasmolisis itu kayak kalau di manusia itu dehidrasi kayak gitu guys. Terus habis itu kalau yang sel tumbuhan dimasukkan ke larutan yang hipotonik dia itu akan turgid. Turgid itu kayak mengembang memadet gitu loh karena di dalamnya itu ada air yang berlebih kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke transport aktif. Nah ini transport aktif itu ada dua jenis, ada yang primer dan ada yang sekunder. Kalau yang primer itu contohnya itu pada proses pompa ion natrium kalium. Kemudian kalau yang sekunder itu ada contohnya itu kotransport. Kalau yang pompa ion natrium kalium itu Na diambil dari dalam sel menuju protein integral. Protein integral itu yang ini yang aku buletin itu tadi. Nah, jadi gini deh. Ini kan ini yang dalam sel dan ini yang luar sel ya, teman-teman. Nah, Na itu nanti masuk ke protein integral. Terus habis itu buat balik si
buat ngebalik si protein integral itu dibutuhkan ATP. Jadi kalau misalnya protein integral akan balik, posisinya akan kebalik kayak gitu, terus habis itu akan mengeluarkan si ion Na itu tadi. Nah, kalau ion Na itu tadi udah keluar, kita itu bakalan kemasukan si protein integral itu tadi akan kemasukan ion yang kalium. Tapi cuma 2 doang ionnya. Yang ion kalium itu cuma 2 doang, nggak 3. Nah, kalau udah kemasukan ion kalium itu tadi, kita butuh ADP. Tadi kan ATP. Sekarang ADP yang buat masuk diputerlah lagi. Habis itu nanti ion kalium itu nanti akan keluar ke dalam, tapi ke dalam sel gitu. Kemudian ada yang sekunder. Sekunder itu contohnya kotranspor. Nah, kotranspor itu transfer aktif yang menginisiasi transfer zat terlarut lainnya. Contohnya itu pompa proton yang menggerakkan transfer sukrosa pada sel tumbuhan. Biasanya kalau yang di UTBK, itu tuh yang sering keluar itu yang pompa ion NaK. Harus paham ya teman-teman, ada kurang jelas apa enggak penjelasanku? Yang pompa ion NaK. Kalau di saya mau patah-patah ya, Teh. Putus kan suaranya. Oh, putus-putus. Aku jelasin ulang ya. Ini udah lancar belum? Ini lancar, Kak. Tadi putus-putus. Lumayan lancar. Lancar sih. Oke. Aku jelasin ulang ya. Kalau yang 3 ion Na+, gimana? Putus-putus lagi tadi, Kak. Oh, iya. Aku lanjut dulu ya. Jadi kalau yang transport aktif, yang pompa ion NaK, itu tuh prosesnya kayak gini. Dari dalam sel, itu tuh ada ion Na+, 3 ion natrium diambil dari dalam sel, terus habis itu dia itu masuk ke protein integral. Terus untuk membalik protein integral, dia itu butuh ATP. Kalau udah dapat ATP, udah dapat energi buat ngebalik protein integral, ya udah kan jadi kebalik. Nah, kalau udah kebalik, si ion natrium itu tadi keluar ke luar sel, ke bagian luar sel. Kemudian, kalau udah keluar, gantian si kalium, si protein integral. Nah, kalau udah masuk, Bentar. Oke, kalau si ion kalium itu udah masuk, kita butuh ADP buat ngebaliknya lagi. Nah, ADP itu juga sejenis energi ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya protein integral, si ion K-nya itu tuh dilepaskan ke dalam sel, kayak gitu. Nanti mungkin bisa dibaca lagi, ini udah tak kasih penjelasannya, nanti aku kasih PPT-nya. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang tujuan pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu kan dibagi jadi 3 ya teman-teman. Ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Kalau amitosis itu 1 jadi 2, 2 jadi 4, kayak gitu doang. Kayak contohnya itu kalau yang mitosis sama meiosis itu biasanya ada di sel-sel hewan dan tumbuhan kayak gitu. Nah, kalau mitosis itu tujuannya itu untuk perbanyakan sel dan pertumbuhan. Kemudian pada tumbuhan itu juga untuk membentuk sel gamet. Kemudian kalau meiosis itu untuk membentuk sel gamet pada hewan dan spora pada tumbuhan. Kemudian kalau meiosis itu juga untuk mengurangi jumlah kromosom agar keturunan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induk. Jadi biar kromosomnya itu nggak jadi diploid. Karena kan memang kodratnya suatu sel itu kan kita itu kan kromosomnya itu kan haploid ya teman-teman. Jadi biar satu individu itu tetap haploid nggak diploid gitu. Soalnya kalau diploid nanti jadi kelainan kayak gitu loh. Terus habis itu jadi kalau bisa dikatakan kalau meiosis itu lebih ke kelamin Pak, lebih ke kelamin untuk regenerasi kayak gitu. Nah, habis itu nih, aku mau bahas satu-satu. Ada mitosis. Sitokinesis yang terjadi pada proses mitosis berlangsung pada fase, ada yang udah bisa jawab belum ini? Kalau belum, kita bahas bareng-bareng.
Oke, kita bahas saja ya teman-teman ya. Ini kita bahas tentang proses dari fase-fase mitosis. Mitosis itu ada 4 fase ya teman-teman. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Itu biasanya kalian nyingkatnya itu promat. Ya terserah sih apa. Nah, kalau yang profase itu tuh prosesnya itu ada kromatin. Kromatin itu kayak benang-benang gitu. Benang-benang kromatin itu nanti akan memendek dan jadi kromatid. Ini kromatid ya. Kromatid. Kemudian kromatid itu tadi itu akan mengelompok atau gitu jadi kromosom. Pada fase profase itu nanti nukleosnya akan menghilang. Kemudian terbentuklah benang spindle kayak gitu. Kalau untuk metafase ciri-cirinya itu sentriol itu udah terletak di kutub. Kemudian kromosom itu terletak di ekuator atau yang di tengah-tengah kayak gitu. Metafase, meta itu kan artinya tengah ya. Jadi ciri khasnya itu mesti kromosom ada di ekuator, ada di tengah. Udah mulai terlihat jelas. Kemudian pada anafase, benang spindle itu mulai memendek, kemudian kromatid menuju kutub yang berlawanan. Kayak gitu. Ini udah mulai ketarik gitu loh. Si kromatid tadi mulai ketarik sama benang spindle, sama si ditarik sama si sentriol. Kemudian kalau telofase itu tuh udah mulai terjadi sitokinesis. Yang tadi kan ditanyain kan, sitokinesis terjadi pada fase apa? Ini loh, bentar. Lekukannya ini loh. Nah, lekukannya ini namanya proses sitokinesis. Jadi pada fase telofase, kromatid di kutub berlawanan dan udah mulai terbentuk kromatin gitu. Kromatidnya yang tadinya ada dua kayak gini, ada dua tangan, udah jadi individu baru, udah jadi nukleolis. Sitokinesis selesai dan terbentuklah dua individu. Jadi yang ini tadi jawabannya yang E ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu ada meiosis. Kalau meiosis ini fasenya ada dua, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Kalau yang profase, nah ini sebenarnya itu sama sih, apa tuh namanya? Tahap metafase, anafase, telofase. Tapi yang jadi perbedaan itu tuh terletak di fase yang pertama, yaitu profase. Nah, kalau yang profase di meiosis 1 itu tuh ada dipecah-pecah lagi jadi leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Sedangkan kalau meiosis 2 itu enggak ya. Ini kalau yang meiosis 2 itu prosesnya itu sama persis sama yang kayak mitosis tadi yang udah aku jelasin tadi. Nah, yang jadi perbedaan kemudian itu tuh ada yang ini anakan yang haploid. Kayak kita bahas satu-satu. Yang meiosis yang pertama, profase. Profase 1. Saat tahap leptoten, itu tuh ciri-cirinya kromatin itu berubah jadi kromosom. Kromatin itu nanti akan memendek dan berubah jadi kromatid. Nah, kumpulan kromatid itu nanti jadi kromosom. Kayak tadi, kayak profase yang di fase mitosis tadi. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua itu ada zigoten. Zigoten itu sentrosoman. Jadi si sentrosom itu tadi membelah jadi dua, berarti jadi sentriol ya, karena ini ya kecil banget gambarnya. Nah ini yang kuning-kuning bulat-bulat itu tadi, itu nanti mulai ke kutub yang mulai membelah dua dan mulai menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian kromosom dengan dua kromat berpasangan dengan homolognya, atau yang prosesnya nanti disebut dengan sinapsis. Dan pakitan itu ciri khasnya itu terbentuknya tetrat. Pokoknya kalau misalnya ada pertanyaan tetrat ada di fase apa atau mungkin 4 kromatid itu mesti nanti ngarahnya itu ke pakiten gitu, ke profase 1 atau ke tahap yang pakiten kayak gini. Nah, pada pakiten ini nanti kromosom itu bereplikasi dan terbentuknya tetrat. Tetrat itu kromosom berpasangan dengan 4 kromatid. Kayak yang bisa kita lihat merah sama biru ya. Apa namanya? Jadi itu enggak sejenis gitu loh. Kalau yang sama ini tuh beda. Gimana ya jelasinnya? Kalau yang ini tuh
kita ibaratin aja cewek cowok. Nah, tapi kalau ini tuh cewek-cewek sama cowok-cowok kayak gitu. Kalau yang diploten itu tuh ciri khasnya itu ada di pindah silang. Pokoknya kalau pindah silang itu inget-inget aja langsung diploten kayak gitu. Nah, kalau diploten itu kromosom homolognya saling menjauh atau proses pindah silang. Pindah silang tadi ya tadi proses yang si cewek sama si cowok itu saling bertemu kayak gitulah intinya. Nah, kalau yang diakinesis itu tuh kromosom terbentuk, tetrat ke ekuator, benang spindel terlihat. Ini udah kayak fase profase yang akhir gitu. Udah mulai akan menuju proses metafase. Kemudian kalau yang di metafase, kromosom homolog atau tetrat ke ekuator tengah, ya udah gitu. Kalau yang anafase sama telofase itu prosesnya sama ya kayak yang tadi. Kalau yang anafase ya benang spindel mulai memendek, terus habis itu kalau yang telofase mulai terjadi sitokinesis. Kalau yang meiosis ini tuh sama kayak yang tadi, profase sama persis kayak yang mitosis tadi. Ini karena ada dua individu, maka ini jadinya dua ya. Jadi ini nanti berproses sendiri-sendiri. Ya, kalau yang profase tadi kromatin berubah jadi kromatid, kemudian berkumpul jadi kromosom. Kalau yang metafase nanti jadi kromosomnya jadi di tengah semua. Habis itu kalau anafase benang spindel mulai memendek, habis itu mulai narik si kromatid tadi. Kalau yang telofase itu mulai terjadi sitokinesis, terus jadi individu baru, terus jadi sel baru kayak gitu. Ada yang kurang jelas nggak? Gimana? Halo teman-teman? Masih aman sih, Kak. Oke, lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya ada gametogenesis pada manusia. Nah, gametogenesis pada manusia itu, ini ada pertanyaan dulu, deh. Nah, oogenesis berbeda dengan spermatogenesis dalam hal A. Jumlah gamet yang dihasilkan, B. Tipe pembelahan sel, C. Fase pembelahan kromosom. Kita bahas ya. Gametogenesis manusia itu itu ada dua ya, ada yang spermatogenesis dan ada yang oogenesis. Kalau yang spermatogenesis itu ya terjadi pada laki-laki, kalau oogenesis berarti ya terjadi pada perempuan. Nah, kalau spermatogenesis itu prosesnya itu yang pertama itu ada spermatogonium. Spermatogonium itu 2N ya, dia itu diploid. Nah, dia itu melakukan pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer dan dia itu kemudian baru dia itu melakukan pembelahan secara meiosis. Meiosis yang pertama jadi spermatosit sekunder, haploid dan haploid. Kemudian dia itu melakukan pembelahan meiosis lagi yang kedua, itu jadi 4 spermatid dengan kromosom yang haploid. Kemudian dia itu terjadi apa namanya? Dia itu dia itu terjadi proses diferensiasi, kemudian yang oogenesis ini tuh hampir sama ya, cuman oogonium nanti pembelahan secara mitosis menjadi oosit primer nanti pembelahan secara meiosis yang pertama jadi oosit sekunder dan badan pola primer. Nah, tapi badan pola primer ini nanti nggak dipakai, yaitu terdegenerasi kayak gitu. Itu bakalannya mati nanti. Nah, yang oosit sekunder itu nanti terjadi pembelahan meiosis yang kedua jadi oosit sekunder juga. Ini jadi ootit. Nah, itu jadi ootit. Ada 2 ootit yang sama-sama haploid, tapi yang satu ini nanti juga nggak apa itu namanya, dia itu nggak berfungsi gitu loh, dia terdegenerasi, dia itu bakalan mati. Nah, ootit itu tadi akan berdiferensiasi dan menjadi ovum yang haploid. Jadi kita bahas soalnya tadi. Oogenesis berbeda dengan spermatogenesis dalam hal gamet yang dihasilkan. Jumlah gamet yang dihasilkan kalau ini ada 4, ini ada 1. Bentar. Ini ada 4, yang ada 1 ya jumlah gametnya. Berarti benar ya teman-teman, berarti jawabannya yang A. Kemudian ini jawabannya yang A. Kemudian yang kedua, tipe pembelahan sel. Sama dong, tipe
Kemudian fase pembelahan sel. Fasenya sama dong, ada meiosis 1, ada meiosis 2. Ini juga ada meiosis 1, ada meiosis 2. Kemudian jumlah kromosom. Jumlah kromosomnya itu sama-sama N ya, sama-sama haploid. Kemudian perangkat kromosom. Perangkat kromosom itu struktur kromosom. Ya kalau kromosomnya sama itu pasti perangkatnya itu sama, kayak komposisinya itu sama, kayak ada materi genetik kayak gitu-gitu. Kemudian selanjutnya kita ke gametogenesis. Gametogenesis di tumbuhan itu ada mikrosporosis dan ada megasporosis. Nah, kalau yang mikrosporosis itu terjadi di serbuk sari atau yang jantan, kalau yang megasporosis itu yang di betina. Nah, ini prosesnya gimana, Kak? Nah, yang pertama, kalau yang mikrosporosis itu yang pertama ada mikrosporosit atau sel induk serbuk sari itu melakukan pembelahan secara meiosis 1 dan membentuk dua sel kayak gini, 2 sel. Kemudian dia itu melakukan meiosis yang kedua dan jadi 4. Nah, 4 ini disebut dengan tetrat atau mikrospora kayak gitu. Kemudian terjadilah karyokinesis. Karyokinesis itu kayak pembelahan di dalam pembelahan inti sel, karyokinesis. Jadi satu inti sel ini nanti belah. Nah, ini ada 2 sel, yaitu ada nukleus masing-masingnya ini nanti, masing-masing dari mikrospora itu mengalami karyokinesis, kemudian dan masing-masingnya itu nanti memiliki nukleus generatif dan nukleus saluran serbuk sari. Nah, kalau nukleus generatif itu nanti ini sebenarnya ada proses lagi, namanya karyokinesis juga, dan itu akan jadi nukleus sperma dan nukleus sperma atau nukleus spermanya. Nah, 2 itu nanti ada inti generatif 1 dan inti generatif 2. Kemudian kalau yang nukleus saluran serbuk sari, yaitu nanti yang jadi pembuluh serbuk sarinya itu tadi. Kayak gitu. Kemudian kalau yang megasporogenesis, ini pertama-tama itu ada yang megasporosit. Megasporosit melakukan pembelahan jadi 2 buah megasporosit. Oh ya, ini belum ada NN-nya ya. Ini 2N, yang lainnya N. Kayak gitu. Jadi yang ini cuman yang megasporosit aja yang 2N. Kemudian pembelahan secara meiosis 1 kan jadi 2 buah ini. Terus habis itu pembelahan lagi secara meiosis 2 dan jadi 4 buah megaspora. Nah, 4 buah megaspora ini nanti yang berfungsi cuma 1. Yang 3 ini nanti itu tadi mengalami karyokinesis, inti selnya itu membelah jadi 2 dan mengalami karyokinesis lagi, inti selnya jadi 4. Karyokinesis yang ketiga, inti selnya jadi 8. Kayak gitu. Jadi ini ya. Nih. 3 kali mitosis diikuti karyokinesis. Membelah jadi 8 inti sel. Tanpa sitokinesis karena dia itu masih terletak dalam satu sel kayak gitu. Jadi tanpa sitokinesis. Nah, 8 inti sel itu tadi terdiri dari 2 IKLS, 3 antipoda, 2 sinergid, dan 1 ovum. Ini kita bahas nanti waktu materi penyerbukan pada tumbuhan. Jadi 1 ovum dan 1 inti generatif 1 yang ada di proses mikrosporosis tadi akan membentuk zigot, kemudian 2 IKLS dan atau cadangan makanan, sedangkan 3 antipoda dan 2 sinergid itu nanti akan menghilang. Kayak gitu. Kayak gitu. Udah guys. Nah, ini ada kuis. Linknya aku taruh di itu ya, chat ya. Nah. Oke, kita bahas aja ya. Ada yang mau ditanyain nggak yang nomor berapa gitu? Tadi kan siapa ya tadi? Tadi ada yang nanya yang buat nomor berapa tadi? Nah. Tadi ada yang nanya yang lain itu ada nggak? Aku ini aja deh.
Aku mulai share screen lagi ya, teman-teman. Aku izin share screen ya, teman-teman. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke. Nah, ini. Jadi ini tadi kan banyak yang kejebak ya. Kenapa pada jawabnya spermatogonium? Tadi kan pertanyaannya, kalau nggak salah, pada fase apa yang terjadi meiosis 1 kayak gitu kan? Kalau yang primer, bukan yang spermatogonium. Kalau yang spermatogonium dia itu mengalami mitosis. Kalau misalnya kalian jawab yang spermatogonium, kan dia itu spermatogonium mengalami mitosis, hasilnya spermatosit primer kayak gitu. Kalau yang spermatosit primer mengalami meiosis 1, hasilnya spermatosit sekunder kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi jangan kebalik ya. Maksudnya kebalik gitu loh. Jadi kayak meiosis itu dari apa jadi apa. Terus habis itu kalau meiosis 2 itu dari apa jadi apa kayak gitu. Gimana, udah jelas belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Aku tadi banyak yang agak salah di bagian ini. Ini tuh jadi kalau yang di tumbuhan itu tuh, kalau tadi kan pertanyaannya yang hipertonik ini ya. Nah, kalau yang di tumbuhan itu tuh kalau dimasukin ke yang hipertonik, dia itu kalau misalnya hipertonik itu kan apa namanya, konsentrasinya kan tinggi kan ya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau air itu tuh memang konsentrasinya yang lebih tinggi kayak gitu. Itu pasti ya. Coba coba kalau yang di hewan nih, dia kan juga ke konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi itu dia itu air itu mengalir mengalir air itu berpindah, H2O itu berpindah dari yang konsentrasinya rendah ke yang konsentrasinya lebih tinggi, dari yang hipotonik ke yang hipertonik kayak gitu. Sebenarnya ini tuh salah satu pengaplikasian dari osmosis sih, teman-teman, kayak gitu. Ini sebenarnya hafalan ya, teman-teman. Jadi kalau hafalan, kalau yang animal cell itu ada krenasi dan lisis, kalau yang plant cell itu ada plasmolisis sama turgid kayak gitu. Terus habis itu, bentar, ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin apa gitu? Di bagian yang bagian, saya bingung yang kali yang itu, Kak, yang silang-silang itu. bagian yang mana? Yang mana ya? Yang soalnya tuh pindah silang pada meiosis. Oh ya, oke oke. Pindah silang. Ini ya. Nah, kayak yang tadi aku udah bilang, kalau misalnya ini tuh sebenarnya itu agak ribet sih, bener. Jadi ya, nah di sini tuh kita tuh kuncinya itu benar-benar paham sama keyword yang ada di setiap tahapnya, kayak gitu. Kalau yang leptoten itu benar-benar yang awal ya, guys. Kalau leptoten itu benar-benar yang kromatin berubah jadi yang kromosom. Kalau zigoten itu ada sinapsis. Sinapsis ini jadi warning ya. Sinapsis itu kromosom dengan 2 kromatid berpasangan. Pokoknya waktu zigoten itu tuh mereka itu udah mulai cari couple kayak gitu. Kalau yang pakiten itu tetrat. Sedangkan kalau diploten itu tuh pindah silang. Diploten itu pindah silang dan dia terjadi kiasmata juga kayak gitu. Ini harus istilah-istilah kayak gini harus di warning. Soalnya itu kayak apa ya namanya? Yaitu nggak akan gimana ya? Ilmu yang pasti gitu loh, teman-teman. Jadi nggak mungkin yaitu pindah silang jadinya ke pakiten atau pindah silang jadinya ke dia. Jadi ini harus dihafal dan dipahami gitu. Dan jangan kebalik-balik kayak gitu. Nanti mungkin bisa dibaca lebih lanjut lagi soal kayak gini. Kalau pakiten itu tetrat,
Kalau zigoten itu sinapsis. Kalau diploten itu kias mata atau pindah silang. Kalau diakinesis, udah deh. Kalau udah diakinesis itu berarti udah di profase yang tahap. Terus apa lagi ya? Apa lagi nih? Mau bahas apa lagi? Bentar. Aku lihat dulu jawabannya pada salahnya di mana ya? Yang nomor 1 udah yang benar. Nomor 2 tadi udah dibahas. Terus nomor 3 tadi udah dibahas juga. 4 udah. 5 tadi yang gambar tadi ya. Yang gambar tadi niteninya kan Masuk. itunya di tengah ya. Ya, apa namanya, kromosomnya itu kan ada di tengah. Jadi dia itu metafase kayak gitu aja sih sebenarnya. Gampang sih itu Mas Yen. Bentar, udah aku buka chat dulu. Oh iya, jawabannya plasmolisis. Jadi udah ada yang mau ditanyain nggak? Gimana? Enggak, Kak. Kalau dia kinesis, kalau dia itu sih apa namanya, benang spindle-nya itu udah mulai terbentuk gitu. Karena kan kalau profase itu pasti, benar ini aku share screen lagi. Iya. Nih, benang spindle-nya itu terlihat ya kalau dia kinesis itu. Soalnya kan kalau profase itu, nah, benar. Nah, kalau profase itu tuh pasti terbentuk benang spindle. Udah, itu profase itu pasti terbentuk benang spindle. Kalian ingat-ingat terus kalau profase itu mulai terbentuk benang spindle gitu. Dan terbentuknya benang spindle itu udah jadi tahap akhir dari fase profase itu. Jadi kalau misalnya profase 1 yang di bagian meiosis, itu tahap terakhir kan diakinesis. Kalau diakinesis tahap terakhir berarti pasti udah ada benang zigoten leptoten, itu belum ada benang spindle-nya, teman-teman. Jadi masih kayak kromosomnya itu masih berkutik di kromosomnya itu, tapi benang spindle-nya itu belum. Karena apa? Karena kromosomnya itu baru terbentuk di diakinesis ini tadi. Dan karena kromosomnya baru terbentuk, si tetradnya itu baru ke ekuatornya itu juga baru itu tadi. Jadi kalau misalnya ekuatornya baru itu baru ter, baru baru menuju ekuatornya waktu itu, berarti kan benang spindle-nya kan, semoga bisa dipahami ya teman-teman bahasaku belibet-belibet kayak gini. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke. Kak, aku Ini izin bertanya, Kak. ya, gimana? Nah, aku ada dua pertanyaan, Kak. Yang pertama, tadi kan kalau nggak salah, Kak, di protista itu kan nggak ada mitokondrianya kan, Kak? Jadi, Protista, protista kan? prokariota maksudnya. Oh iya, iya. Di prokarioti itu nggak ada mitokondrianya kan, Kak? Jadi itu prokarioti itu nggak ada respirasinya atau dia respirasi pakai organel lain. Terus yang kedua, Kak, Oke. yang transport aktif yang Na positif dan K positif itu, Kak, tujuannya untuk apa, Kak? Kan kalau kita tahu itu kan siklus gitu kan, Kak? Jadi kayak gunanya untuk apa, Kak? Makasih, Kak. Tujuan dari transport yang aktif. Gimana? Halo, tadi siapa yang nanya? Putus-putus, Kak. Oh, putus-putus. Gimana tadi? Ulangi yang pertanyaan kedua. Yang transport aktif Na plus sama K plus itu, Kak. Jadi itu kan kayak siklus gitu kan, Kak. Jadi kayak berulang-ulang gitu kan, Kak. Jadi itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Oh ya ya, oke. Aku jawab dulu ya satu-satu ya. Ini mulai dari yang pertama. Eh, aku izin share screen lagi. Nih, ini ya. Punya mitokondria dan yaitu kan seperti yang kita tahu ya,
prokariot itu tuh kan contohnya bakteri sama archaebacteria gitu kan. Sedangkan yang kita tahu bakteri itu hidupnya itu penumpang gitu loh guys. Hidupnya itu menumpang di inang lain kayak gitu. Kayak virus gitu loh, kayak menginfeksi. Jadi kalau dia itu nggak punya inang, ya dia itu bakalan mati kayak gitu. Makanya dia itu nggak punya mitokondria yang kayak buat penghasil energi atau penghasil, dia tuh nggak punya makanan, tapi makanannya itu minta dari organisme yang lain, dari inangnya kayak gitu. Nah, kalau itunya, apa metabolismenya itu dari mana? Dia itu kan punya ribosom nih. Jadi dia itu tugasnya itu sebenarnya cuma menghasilkan protein. Udah itu aja. Dia itu sumber makanannya itu dari protein ribosom itu tadi, kayak gitu. Ya, ini berlangsungnya metabolisme, tapi dia itu cuma punya sintesis protein itu tadi. Gitu. Gimana, udah jelas belum? Jadi emang dia tuh nggak punya penghasil makanan, nggak punya energi gitu, tapi dia itu hidupnya itu kayak parasit gitu, numpang di mana-mana, kayak makanan juga minta ke yang lain, terus reproduksi dia juga mengkonjugasi yang lain kan, dia kan punya pilih nih, jadi kayak benar-benar hidupnya itu tergantung sama orang lain kayak gitu, ke organisme yang lain. Gimana, udah jelas belum? Udah Kak, makasih Kak. Oke. Terus habis itu yang transport. Ini ya. Ini nanti sebenarnya itu dibahasnya itu nggak di sini ya teman-teman. Kalau ini sebenarnya tak bahas sekilas saja. Kalau transfer aktif itu sebenarnya fungsi dari protein integral. Ini kan membran sel ya. Protein integral itu ada di membran sel. Nah, membran sel ini itu kan fungsinya untuk pertukaran zat kan. Yang membran sel itu fungsinya untuk pertukaran zat. Nah, ya ini zatnya itu natrium sama kalium ini. Kan kalau tubuh kita itu kan juga butuh ya namanya kalium gitu. Nah, jadi pompa ion natrium dan kalium ini fungsinya untuk pertukaran zat. Bisa nggak sih Kak kalau misalnya pertukarannya itu kita pakai yang lain, kalau misalnya kalsium gitu bisa, tapi nggak pakai yang si pompa ion ini kayak gitu. Ini cuman buat yang K+ sama Na+ aja kayak gitu teman-teman. Jadi untuk pertukaran gas buat memenuhi kebutuhannya kita kayak gitu. Itu tujuannya. Gimana? Udah jelas belum? Apa aku salah tangkap sama pertanyaannya? Gimana teman-teman? Jadi Kak itu terjadinya itu transfer aktifnya itu kalau ada zat dari luar sel gitu ya, baru dia baru misalnya kalau nanti Na+-nya datang dari zat sel dari luar sel gitu baru dia terbuka gitu atau gimana? Ini ya prosesnya luar sama dalam ya. Ini kan yang di dalam gitu. Sedangkan kalau Na itu dari dalam keluar. Na itu dari dalam keluar. Dia pakainya ATP. Sedangkan kalau yang si kalium dia itu dari luar ke dalam. Dia pakainya ADP kayak gitu. Dia pakainya ADP gitu. Jadi ini tuh sel. Jadi kalau misalnya di dalam kulit. Jadi di kulit itu nanti kan jadi ini tuh kayak transport antar sel kayak gitulah. Istilahnya kayak gitu. Jadi di bawah itu ada bagian di dalam sel dan ada bagian di luar sel kayak gitu. Ini jangan kebalik ya. Bisa nggak sih Kak kalau misalnya Na itu yang gentian yang di sejauh pengetahuanku saat ini tuh fungsinya itu untuk respirasi dan metabolisme. Jadi kita itu kan metabolisme itu kan menghasilkan beberapa zat kan ya teman-teman, dan juga membutuhkan beberapa zat juga. Nah, setauku ini tuh Na itu tuh merupakan hasil dari metabolisme, sedangkan K itu bahannya. Jadi kita itu ngeluarin si
masukin si K kayak gitu. Jadi kayak itu kayak CO2H2O kayak gitulah, kayak proses kita bernafas kayak gitu. Mana? Udah jelas belum? Udah lagi yang mau ditanyain? Oke, udah lagi yang ditanyain nggak? Oh ya teman-teman jangan lupa itu ya, isi evalnya ya. Udah aku share. Nah, jangan lupa isi evalnya. Kalau misalnya udah ada, kalau misalnya, gimana? Tadi ada yang mau ngomong. Nggak ada yang mau ditanyain, aku akhirin pertemuan kali ini. Nanti kalau misalnya ada soal, Kak, ini gimana gitu, bisa ditanyain di chat gitu. Mana? Sore hari ini, siang dan menjelang sore kali ini, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dari aku kali ini buat pertemuan yang pertama kali ini. Salam kenal semuanya. Dan terima kasih juga udah mau join di Upgrade. Aku tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.